Memulainya dari yang kecil-kecil, jangan kita berpikir se-Indonesia diri kita sendiri juga nggak beres gitu. Ketika Bang Ade, ya itu mungkin yang disebut oleh Rocky tadi thresholdnya. Di sini sumbunya pendek, di sini yang tebal. Yo nggak tahu, saya berapa kali Memulainya dari yang kecil-kecil, jangan kita berpikir se-Indonesia diri kita sendiri juga nggak beres gitu. Kalau kayak Ade Armando, kayak Denny Siregar, yang lain muncul di komunitas itu, kelihatan. Saya yakin sumbunya nggak nyampe 3 detik itu sudah meledak. Kalau di sini sumbunya panjang. Karena memulainya dari yang kecil-kecil, jangan kita berpikir se-Indonesia diri kita sendiri juga nggak beres gitu. Orang ini nggak peduli mau sama agendanya mau nggak, saya anggap Anda penista agama. Kelompok ini kan kelompok Islam politik. Islam politik ini kalau gambaran sederhananya, mereka tuh ke masjid itu bukan buat ibadah atau dengar ceramah agama. Tapi mereka ke masjid itu untuk mendengarkan propaganda politik. Mendengarkan agitasi politik. Kalau dari masjid, dari tempat ibadah mereka mendengarkan agitasi politik, mereka pulang tuh dengan gagah. Dadanya busung, buncah, saya mujahid. Saya besok siap untuk berjihad. Kalau dia ke masjid, dengarnya ceramah tentang akidah, akhlak, ibadah, keluarnya loyo. Nggak merasa ya PKB ini juga bagian dari biang kerok dari wacana yang sangat tidak memahami kebatinan publik yang lagi susah. Soal kekhawatiran jika terjadi pemilu pada tahun 2024 setelah 2 tahun. Jadi apa yang aspirasi itu valid? Iya, Pak Jokowi 14 jam sebelum demo panggil menteri-menteri untuk memberitahu jadwal pemilu. Dan itu hari Minggu, ngapain itu? Jadi dia takut ketika dia tahu bahwa demo itu serius, besar. Jadi Pak Jokowi akhirnya bicara karena dia takut pada massa, bukan pada konstitusi. Dan yang demo 2-3 orang, beritanya itu nggak ada tuh Pak Jokowi akan panggil rapat itu. Kan ini soal permainan psikologi aja kan, karena itu mahasiswa menganggap gila nih orang nyogok kita apa. Dan di belakang pikiran mahasiswa ada social text yang menganggap bahwa Pak Jokowi itu pembohong. Setiap kali dia akan ubah lagi tuh. Jadi itu soalnya tuh, saya mau terangkan itu dari kacamata akademis, bukan karena saya pengkritik pemerintah. Jadi dia katakan, tetapi akibatnya nggak ada, tetap relawan di bawah itu bulatan tekad. Kan Pak Jokowi istilahnya kasih tacit agreement, persetujuan diam-diam. Baru 14 sebelum demo baru dia putuskan nggak boleh itu. Jadi kalau aspirasi masyarakat kenapa boleh aja kan? Jadi konsistensi ucapan presiden itu menghina intelijen mahasiswa. Tadinya kan amandemen hanya untuk GBHN atau tapi di dalam garis besar untuk konstitusi pasal 37 tetap ada amandemen. Kak Itu Irfan, harus ini kita menjadi hapus mengerikan. dulu. Artinya kecurigaan di luar itu beralasan. Mau berapa kali presiden mengatakan kalau kecurigaan ini tetap dirawat atau kemudian ada basisnya, ya berarti memang tidak bisa dipegang. Sesungguhnya memang secara serius dikerjakan. Orang berhak jadi punya basis untuk tidak percaya. Ya, Bung Rocky. Ya karena itu saya ngajar ilmu yang namanya hermeneutic of suspicion. Gitu. Kita harus curiga pada sesuatu, apalagi kalau dia wilayah operasinya itu kekuasaan. Lalu disodorkan pada Presiden Jokowi. Presiden juga diam-diam, ya boleh juga ya. Power tends to corrupt. Jadi lain kalau dari awal Pak Jokowi kasih hukuman pada mereka. Ini di menit-menit terakhir baru Pak Jokowi bilang oke, saya kasih kartu kuning. Loh, itu jadi hal yang bilang itu Ade Armando bilang itu otaknya mahasiswa bodoh, bego segala macam siapa? Cari aja di Bukan sosial media. Anda yang bisa. Cari aja sosial media. Anda itu provokator. Sebenarnya. Ade Armando itu bukan digebuk oleh orang, digebuk oleh big data. Kalau nggak kan nanti sama aja. Yang ingin memperpendek dan ingin memperpanjang itu menurut saya sama aja. Bang Rocky berada di posisi yang sama ketika mendukung orang yang ingin menurunkan segera, tapi menolak orang yang ingin memperpanjang. Ini kan sebenarnya posisi prinsipnya sama gitu. Tidak menghargai proses sirkulasi 5 tahunan yang baik-baik saja. Jadi belum tutup buku ya. Dan itu sebenarnya sejalan dengan apa yang menjadi kecurigaan seorang Rocky Gerung loh. Tapi dia posisinya kalau gitu turunkan sekarang. Buat saya sama aja dengan posisi yang perpanjang. Enggak, bukan begitu poin. Enggak gitu. Kan di dalam teori demokrasi semakin cepat sirkulasi elit semakin bagus. Ideal kita 5 tahun, itu idealnya. 4 tahun juga lebih baik sebetulnya, 2 tahun bahkan lebih baik. Karena semakin cepat sirkulasi elit, semakin terhalang kemampuan seseorang untuk menjadi despot. Itu prinsip demokrasinya. Jadi Bang Rocky mau amandemen, setuju amandemen? Bukan soal amandemennya, prinsipnya dulu itu. Kalau begitu, kekuasaan sebaiknya semakin panjang atau semakin pendek.
nggak apa-apa semakin pendek, oke. Oke, karena itu prinsipnya. Dan harus kita amandemen. Gini, teori demokrasi itu sirkulasi elit. Semakin lama sirkulasi elit, semakin menumpuk kekuasaan. Jadi karena gini, itu Bang. dipercepat. Dan, Nah, 5 tahun dan itu, prinsip demokrasi kan juga pembatasan kekuasaan. karena itu bukan perpanjangan, semakin dibatasi. Karena itu ideal yang kita pilih adalah 5 tahun. Udah selesai. Lalu kenapa ada wacana perpanjang? Karena ada perpanjang, maka orang berpikir kalau perpanjang Pak Jokowi lebih baik. Enggak, menurut saya kalau perpendek lebih baik tuh. Lalu timbul percakapan kan. Lalu orang marah ke saya. Lalu saya hanya melayani logika terbalik itu tuh. Kan begitu kan? Kan Tapi Pak, menurut saya itu di posisi yang sama, bikin gaduhnya di posisi yang sama. iya. Ketua partai hadir di sebuah media massa untuk mewacanakan itu. Apakah itu wacana? 1. 2. Gerakan Bulatan Tekad udah berlangsung di kira-kira 30 tempat. Apakah itu wacana tuh? Meminta untuk perpendekan mempercepat pemilu itu cuma adanya di Rossi Talk Show. Itu yang namanya wacana. Yang lain udah konkret dimulai. Saya jawab. Coba tanya, siapa yang ada di sekeliling Pak Jokowi yang ngerti social science, yang belajar humanities, yang bisa kasih nasihat, yang punya otak buat di sekeliling itu nggak ada. Yang ada proposal bisnis semua kan. Jadi Pak Jokowi juga kosakatanya terbatas. Kami Pancasila, apa itu? Gitu. Saya akan gebuk, ngapain itu? Saya Uber, apa? Ya memang itu yang terjadi, karena itu Ade Armando, tadi saya sebutin, dia digebuk oleh Big Data. Big Data itu adalah kebodohan istana. Dia digebuk oleh kebodohan istana, itu. Yes. Enggak, dia digebuk oleh orang yang benci dia. Ya memang benci dia karena Big Datanya nggak mau dibuka. Kak Irma, Kalaupun nggak ada big data, Ade Armando datang, kelihatan di tempat umum oleh orang itu tetap akan Tidak, kalau Big Data itu udah dibuka dan Luhut bilang ini bohong dan Luhut bilang ini pesanan presiden, orang nggak akan Kebencian itu persekusi. sudah jauh ada sebelum ada big data itu. Betul, dibuka. dan itu bukan itu poinnya. Jadi poinnya tetap ada Big Data dalam bentuk abstraksi apa. Islamofobi juga itu Big Data. Itulah ya, kan bahasa. tidak setiap presiden memiliki talenta berkomunikasi. Justru itu. Bisa juga dia Perbaiki talentanya dalam memutuskan sesuatu dengan cepat. Ya. Yang memutuskan cepat dengan akibat bangsa terbelah. Memulainya dari yang kecil-kecil, jangan kita berpikir se-Indonesia diri kita sendiri juga nggak beres gitu. Ketika Bang Ade, ya itu mungkin yang disebut oleh Rocky tadi thresholdnya. Di sini sumbunya pendek, di sini yang tebal. Yuk nggak tahu saya berapa kali Memulainya dari yang kecil-kecil, jangan kita berpikir se-Indonesia diri kita sendiri juga nggak beres gitu. Kalau kayak Ade Armando, kayak Denny Siregar, yang lain muncul di komunitas itu kelihatan. Saya yakin sumbunya Pasti nggak naik nyampe lagi. 3 detik itu sudah Eh, meledak. Kalau di sini sumbunya panjang. Karena Memulainya dari yang kecil-kecil, jangan kita berpikir se-Indonesia diri kita sendiri juga nggak beres gitu. Orang ini nggak peduli mau sama agendanya mau nggak, saya anggap Anda penista agama. Terima kasih sudah menyaksikan Rossi. Selamat malam. bukan so sweet, so Rossi. Very Rossi.